saya Ade Roslianta Boru Saragi. Saya Agatha Wilhelmina Talae. Saya Sutara Kasias SSPS. Saya Agustina Tamali. Saya Alan Sigama Nugotonis. Kami Mahasiswa program studi NERS Angkatan 6 Universitas Citra Bangsa. Kami akan menjelaskan tentang shock hipovolemik yang diakibatkan oleh luka bakar. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu shock dan shock hipovolemik. Jadi shock adalah suatu sindrom dari tubuh yang ditandai dengan adanya penurunan perfusi jaringan dan gangguan metabolisme tubuh yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan dari oksigen dan nutrisi, di mana kebutuhan oksigen dan nutrisi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Apa itu shock hipovolemik? Jadi shock hipovolemik adalah salah satu jenis shock yang diakibatkan karena kehilangan banyak volume cairan intravaskuler sehingga tubuh tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan cairan di pembuluh darah. Nah, shock hipovolemik terdiri dari dua jenis. Yang pertama, shock hipovolemik absolut dan shock hipovolemik relatif. Untuk shock hipovolemik absolut bisa diakibatkan karena kehilangan volume cairan berlebih secara eksternal, misalnya perdarahan akibat trauma, pembedahan, atau bisa juga karena perdarahan gastrointestinal. Dan yang kedua, karena kehilangan volume cairan tubuh lainnya, misalkan karena muntah, karena diare, diabetes insipidus, diabetes mellitus, atau diuresis berlebihan. Yang kedua, shock hipovolemik relatif. Nah, ini bisa diakibatkan karena pengumpalan darah atau cairan, misalnya obstruksi usus. Yang kedua, karena adanya pergeseran cairan, misalnya luka bakar, asites. Yang ketiga, karena adanya perdarahan internal, misalnya patah tulang panjang, limpa pecah, atau hemotoraks, atau bisa juga pankreatitis akut. Nah, yang keempat adalah vasodilatasi berlebihan, misalnya pada penderita sepsis. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang shock hipovolemik dan luka bakar akan dibahas oleh teman-teman selanjutnya. Tanda dan gejala shock hipovolemik. Tanda dan gejalanya yaitu A. Penurunan preolat, B. Penurunan struk volume, C. Capillary refill time melambat yang dapat dilakukan dengan cara memegang tangan pasien lebih tinggi dari jantung, tekan kuku jari sampai berwarna pucat atau putih, lepaskan. Perhatikan pengisian ulang kapiler. Untuk dewasa kurang dari 3 detik, sedangkan untuk bayi dan anak-anak 3 detik. D. Kaki penuh bahkan bisa menjadi beradi penuh. E. Penurunan pengeluaran urin. F. Kulit tampak pucat, sianosis. G. Teraba dingin dan berkeringat. H. Penurunan perfusi cerebral, ansietas, kebingungan, dan agitasi. I. Penurunan bising usus. J. Penurunan hematokrit dan hemoglobin. K. Peningkatan laktat dan berat jenis urin. I. Perubahan elektrolit. Yang berikut pengertian luka bakar. Luka bakar adalah cedera yang terjadi pada tubuh yang menyebabkan kerusakan secara langsung maupun tidak langsung pada jaringan kulit yang tidak menutup sampai ke organ dalam. Penyebab luka bakar adalah yang pertama, thermal burn atau luka bakar termal adalah luka bakar yang disebabkan karena panas, suhu tinggi, terpapar atau kontak dengan api, cairan panas atau objek panas lainnya. Yang berikut, electrical burn, luka bakar elektrikal adalah luka bakar elektrikal di mana kerusakan yang terjadi jika arus listrik mengalir ke dalam tubuh manusia dengan membakar jaringan atau menyebabkan terganggunya fungsi suatu organ dalam. Arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat membakar dan menghancurkan jaringan tubuh. Yang berikut, chemical burn atau luka bakar kimia adalah luka bakar kimia disebabkan oleh adanya kontak
jaringan kulit dengan asam atau basa yang kuat dalam kurun zat kimia. D. Radiator injury atau luka bakar radiasi adalah luka bakar radiasi disebabkan karena tubuh manusia terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe cedera ini seringkali berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri dan sumber radiasi untuk keperluan terapeutik. Luka bakar inhalasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam kurung kerusakan mukosa saluran nafas. Klasifikasi luka bakar. Klasifikasi luka bakar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, kedalaman luka bakar. Di sini kita melihat kedalaman. Yang pertama, ketebalan parsial superficial derajat 1. Jaringan yang tampak, kerusakan epidermis, lapisan tipis sel epitel yang terus mengalami pergantian. Penyebab umum, sinar matahari. Karakteristik, kering, tidak ada lepu, merah muda, pucat dengan tekanan. Nyeri, sangat nyeri. Penyembuhan kurang lebih 5 hari. Yang berikut, kelembapan parsial dangkal derajat 2A. Jaringan yang tampak, epidermis dan minimal dermis. Penyebab umum, cahaya ya cairan panas. Karakteristik, lembab, merah muda, bulat, lepu, sebagian pucat. Nyeri sedang sampai berat. Penyembuhan kurang lebih 21 hari, timbul jaringan parut. Yang berikut, ketebalan parsial derma dalam derajat 2B. Jaringan yang tampak, seluruh epidermis, sebagian dermis, lapisan rambut, epiderma, dan kelenjar keringat tubuh. Penyebab umum, di atas benda padat, panas, kebakaran, jalaran, cedera yang kuat. Karakteristiknya kering, pucat, berlilin dan bulat. Nyeri, sensitif terhadap tekanan, tidak sakit. Penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Pembentukan kontraktur jelas, pertumbuhan jaringan parut hipertropik akhir. Yang berikut, ketebalan penuh derajat 3. Jaringan yang tampak, semua yang di bagian atas dan bagian lapisan septum dapat mengenai jaringan ikat otot dan tulang. Penyebab umum, kebakaran terus-menerus, listrik, bahan kimia, dan uap panas. Karakteristiknya keras, kering, kasar, pucat, coklat, sampai hangus. Nyerinya sangat nyeri, garing tidak nyeri. Yang berikut, penyembuhan sangat lama, penanganannya kompleks, memerlukan pencakokan. Kita masuk pada luas luka bakar. Luas luka bakar, untuk menentukan luas luka bakar biasanya patokan the rule of 9, yaitu yang pertama, kepala dan leher, depan dan belakang sama dengan 4,5%. Tangan kanan dengan atas dan bawah sama dengan 9%. Tangan kiri dengan atas dan bawah sama dengan 9%. Dada dan perut sama dengan 18%. Punggung dan dada belakang sama dengan 18%. Kaki kanan sama dengan 18%. Kaki kiri 18%. Genitalia 1%. Yang berikut lokasi luka bakar. Dan yang terakhir, faktor risiko pasien. Pencegahan terima luka bakar. Yang pertama, jauhi penyebab luka bakar seperti lilin, api dari jauhan anak-anak,
Jangan merokok di dalam rumah, jangan menyalakan korek api atau merokok dekat gas LPG atau oksigen. Jauhkan alat pemanas seperti setrika atau benda yang mudah terbakar. Jangan memasak sambil menggendong anak. Gunakan alat pendeteksi asap di rumah jika memungkinkan. Gunakan krim sunscreen secukupnya dan ditambahkan secara berkala jika berada di luar atau di bawah paparan sinar matahari. Jauhkan sumber listrik dari anak-anak. Gunakan alat pelindung diri ketika bekerja langsung berhubungan dengan listrik tegangan tinggi. Yang kedua, pencegahan sekunder luka bakar. Tujuannya, pencegahan sekunder luka bakar untuk menilai penanganan dini pada luka bakar. Yang pertama, fase emergensi, terapi cairan, nilai kebutuhan cairan, mulai lakukan penggantian cairan secara IV, gunakan kateter urin, pantau haluan urin, penilaian kebutuhan cairan digunakan rumus dasar yaitu 4 mili kali berat badan kali dose luka bakar atau persen. Kemudian cairan diberikan dengan cara 8 jam pertama diberikan setengah cairan, 16 jam kedua diberikan seluruh cairan sisanya. Selanjutnya, perawatan luka bakar, mandi setiap hari, dilakukan perawatan luka, diberi dewan seperlunya, nilai tingkat kedalaman luka bakar, berikan obat anti tetanus. Manajemen nyeri dan kecemasan, nilai dan lakukan manajemen nyeri dan kecemasan. Fisioterapi dan terapi okupasi, posisikan pasien pada posisi yang mencegah terjadinya kontraktur untuk mengurangi edema dan nilai kebutuhan pembedaian. Terapi nutrisi, nilai nutrisi mulai memberikan makanan dengan cara tepat segera mungkin. Terapi pernapasan, nilai kebutuhan oksigen, oksigenasi, berikan tambahan O2 sesuai kebutuhan intubasi jika diperlukan, monitor status pernapasan. Perawatan psikososial, berikan dukungan pada pasien dan penjagaan selama fase awal krisis. Fase akut, terapi cairan, lanjutkan penggantian cairan tergantung pada respon klien pasien. Perawatan luka, lanjutkan mandi setiap hari dan perawatan luka. Debridement jika diperlukan, nilai kebutuhan perawatan luka setiap hari dan sesuaikan dengan protokol berpakaian seperlunya. Observasi komplikasi atau infeksi, eksisi dan okulasi dini. Berikan allograft sementara atau permanen dan perawatan donor. Nyeri dan ansietas, lanjutkan penilaian dan terapi nyeri ansietas. Fisioterapi dan terapi okupasi, mulai program terapi harian untuk memelihara rentang gerak. Nilai kebutuhan pembedaian dan posisi anti kontraktur, mendorong dan membantu pasien dengan perawatan diri. Terapi nutrisi, lanjutkan penilaian kebutuhan diet untuk mendukung penyembuhan luka. Terapi respirasi, lanjutkan penilaian kebutuhan oksigenasi, lanjutkan pemantauan status pernapasan, monitoring tanda komplikasi, misalnya pneumonia. Perawatan psikososial, berikan dukungan berkelanjutan, konseling, pengajaran kepada pasien tentang aspek fisik, emosional dari perawatan dan pemulihan, antisipasi kebutuhan penggantian. Terapi obat, nilai kebutuhan medikasi, misalnya antibiotik. Lanjutkan monitoring, keefektifan dan kebutuhan dosis. Pencegahan tersier pada pasien luka bakar yang tujuannya adalah meminimalkan komplikasi, menghindari kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien luka bakar. Yang dilakukannya yaitu terus memberikan nasihat dan mengajarkan pasien luka bakar, terus memberikan dukungan dan membantu pasien dalam melakukan perawatan diri, terus mencegah dan meminimalkan kontraktur dan menilai kemungkinan adanya jaringan parut, mendiskusikan kemungkinan operasi rekonstruksi dan rujuk ke rehabilitasi medik. Itu pertolongan pertama pada pasien luka bakar selama di rumah, yaitu jauhkan pasien dari sumber luka bakar dan padamkan pakaian pasien luka bakar, lepaskan pakaian, gelang, jam dan benda-benda yang melekat di tubuh pasien luka bakar, hilangkan penyebab luka bakar, siram luka bakar dengan air mengalir untuk meminimalisir luka bakar menjadi lebih dalam, dan yang terakhir,
matikan listrik atau buang sumber listrik dengan menggunakan objek yang kering dan tidak mengantar arus. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.